Shalom, selamat pagi adik-adik. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita ibadah dulu ya. Ibu minta untuk Neti sama Irawati memimpin ibadah kita. Baik teman-teman, kita angkat pujian kita. Hari ini 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Engkau Tuhan masih boleh mempertemukan kami di tempat ini, sehingga kami akan memulai proses pembelajaran kami Bapa. Bapa berkati Bu Guru kami yang akan mengajarkan kami, kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan serta kesabaran agar dapat mengajari kami anak-anaknya dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima materi yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kami kepada kami Bapa. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, berkati proses pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, buat Ira sama Neti, terima kasih ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Eva Sitorus, Junita Butar-Butar, Kevin Sijabat, Rani Purba, Abdel, Naomi, Marta. Oke, berarti semua hadir ya. Oke. Sebelum Ibu ke materi kita, Ibu mau nanya, materi kita minggu lalu siapa yang masih ingat? Coba Junita maju ke depan, jelaskan tentang materi minggu lalu.
Ya, baptisan adalah salah satu sakramen dalam gereja. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Oke, terima kasih ya Junita. Oke, tema kita hari ini adalah dosa dan pertobatan. Sama-sama kita membaca. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Adanya di sini anak-anak ibu yang nggak punya dosa? Sebelum ibu ingin menyampaikan, siapa yang tahu apa itu arti dosa? Ada yang tahu apa itu arti dosa? Buat Marta, apa itu arti dosa? Kalau Eva, menurut pendapat Eva, apa itu arti dosa? Melanggar perintah Tuhan. Di sini ibu mendapatkan poin yaitu mengerti arti dosa. Mari kita baca sama-sama apa itu dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah dan yang dimana manusia melakukan hal di luar ajaran firman Allah. Berarti dosa itu perbuatan yang melanggar firman. Apa contoh yang melanggar firman Tuhan? Ya, mencuri dan berbohong itu merupakan perbuatan apakah si Kevin, buat Kevin, apa Kevin pernah mencuri? Pernah, Bu. Apa yang kamu curi? Pulpen teman, Bu. Wow, itu perbuatan yang tidak baik ya Kevin, jangan dilakukan lagi ya. Iya, Bu. Jadi di sini adalah dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan dan ajaran firman Tuhan yang dimana manusia melakukan hal di luaran ajaran firman Tuhan. Selain dosa, apakah manusia itu akan bertobat yang akan dilakukan dia? Apakah manusia akan sadar akan kesalahan yang dia lakukan? Tergantung orangnya. Sini kita akan membahas juga arti pertobatan. Untuk Eva coba dibaca apa itu arti pertobatan? Bertobat artinya adanya kesadaran dalam diri seseorang yang ingin mengakui suatu perbuatan yang dilakukan yang telah menyimpang dari ajaran firman Tuhan dan ingin memperbaiki diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Eva. Pertobatan itu adalah adanya kesadaran dalam diri seseorang yang ingin mengakui suatu perbuatan yang dilakukan yang telah menyimpang dari ajaran firman Tuhan dan ingin memperbaiki diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang tadi dibilang si Kevin, dia pernah mencuri pulpen temannya dan dia mengakui kesalahannya dan dia ingin Oke. Di sini ibu memiliki ada gambar. Mari kita sama-sama perhatikan gambar yang ada di depan ini. Di gambar yang pertama, ini merupakan contoh perbuatan berdosa atau tidak? Kenapa dibilang dia merupakan contoh perbuatan berdosa? Untuk Rani, coba dijawab, mengapa gambar pertama dikatakan perbuatan dosa? Maju ke depan. Baik, yang pertama kan Bu, ada seorang perampok, dia mau mengambil tas ibu-ibu tersebut. Itu perlakuan berdosa Bu, tidak baik untuk dicontoh. Ya benar, kalau di gambar yang kedua itu perbuatan dosa atau tidak? Tidak Bu, karena di situ yang gambar kedua orang itu berdoa. Iya kan? Iya Bu. Oke, jadi yang di gambar pertama itu merupakan contoh perbuatan yang berdosa dan gambar yang kedua contoh perbuatan yang tidak berdosa. Oke, silakan duduk. Terima kasih Rani. Untuk gambar berikutnya. Untuk Neti, Ibu coba kamu sebutkan apa perbedaan gambar tersebut. Silakan maju ke depan.
perbedaan gambar di antara kedua tersebut. Di gambar pertama itu saya melihat sekumpulan perempuan yang sedang menggosip karena posisinya berbisik-bisik. Lalu perbedaan dengan gambar yang kedua itu seorang wanita yang sedang berdoa. Jadi dosa itu di gambar yang pertama, Bu, kemungkinan mereka sedang menggosipi seseorang atau membicarakan seseorang. Oke, terima kasih ya Neti. Jadi anak-anak ibu, perbuatan dosa itu merupakan perbuatan yang melanggar firman. Dan kita setelah kita melakukan dosa, sebagai manusia kita harus melakukan pertobatan. Oke, di sini kalian sudah memahami apa itu arti dosa dan pertobatan. Ibu ingin meminta kepada kalian, coba ceritakan pengalaman kalian, apa perbuatan dosa dan apa pertobatan yang telah kalian lakukan. Untuk Marta, Ibu persilakan maju ke depan bersama Agustina. Coba ceritakan pengalaman kalian tentang perbuatan dosa yang kalian lakukan dan apa yang pertobatan yang sudah kalian lakukan atas dosa yang sudah kalian lakukan tersebut. Marta dan Agustina, Ibu persilakan maju ke depan. Buat teman-teman semuanya didengarkan ya temannya. Baik, di sini saya mau menceritakan tentang perbuatan dosa yang sudah saya lakukan, yaitu tadi pagi saya berbohong sama ibu saya. Saya bilang saya sudah sarapan padahal belum. Jadi saya berbohong kepada ibu saya. Nanti siang saya akan jujur kepada mama saya. Lain kali jangan diulangi lagi ya Marta. Oke, buat Agustina. Dosa yang sudah saya buat, Bu. Kemarin saya berantem, Bu, sama kawan saya, Bu. Kenapa bisa berantem kamu sama temanmu? Karena saya mengambil pulpennya, Bu. Kenapa kamu ambil pulpenmu? Kenapa kamu ambil pulpen temanmu? Itu karena apa, Bu? Saya pikir, Bu, karena pulpen kami mirip. Jadi saya pikir itu pulpen saya, Bu. Jadi itu karena kesalahpahaman, Bu. Lain kali jangan seperti itu ya Agustina. Lebih Iya, baik kamu Ibu. bertanya terlebih dahulu kepada temanmu Teman. tersebut. Ya, Bu. Dan pertobatan saya, Bu, saya meminta maaf kepada teman saya, Bu. Oke, terima kasih Agustina. Oke, pasti di antara anak-anak ibu sekalian banyak yang sudah melakukan Siapa di sini yang sering melawan orang tuanya? Kenapa sering anak-anak ibu melawan orang tua? Seharusnya kita itu harus mau disuruh orang tua. Buat anak-anak ibu jangan pernah lagi melawan, karena itu perbuatan. Di sini, apakah anak-anak ibu paham tentang apa itu dosa? Apakah sudah paham tentang materi kita kali ini tentang dosa dan pertobatan? Apa tadi itu dosa? Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Dosa adalah perintah dan ajaran firman Tuhan yang dimana manusia melakukan hal di luar ajaran firman Allah. Kalau pertobatan, mari kita sama baca-baca. Adanya kesadaran dalam diri seseorang yang ingin mengakui suatu perbuatan yang dilakukan yang telah menyimpang dari ajaran firman Tuhan dan ingin memperbaiki diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi buat anak-anak ibu jangan lagi ada yang melakukan dosa ya. Jangan lagi ada yang mencuri dan berbohong kepada. Oke, ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Semua sudah paham? Oke, tugas untuk di rumah silakan dicatat.
Coba tuliskan, ayo dicatat tugasnya di rumah. Coba tuliskan apa saja akibat dari dosa. Sudah? Oke, minggu depan dikumpul ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, kita ibadah dulu ya. Ibu minta kepada Eva untuk memimpin kita, ibadah kita. Oke teman-teman, sebelum kita pulang kita nyanyi kasih pasti lemah lembut, 2 3 ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Pada saat ini kami telah selesai belajar. Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini, berikan kekuatan dan berkat melimpah dalam hidup kami. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, kiranya Engkau mengampuni. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Eva. Oke, silakan dirapikan bukunya dan boleh pulang, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Minggu depan Ibu kumpul ya. Selamat siang. Sama-sama.